mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Shalom, selamat pagi. Bagaimana keadaan saudara di pagi hari ini? Kami percaya dan sungguh kami percaya dalam keadaan sehat-sehat dan melimpah kasih Tuhan atas hidup saudara, keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan. Saatnya kembali kita akan menerima sapaan teduh. Ada baiknya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam yang telah berlalu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami bersuka cita mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kami. Mengawali kehidupan kami di hari ini, kami merindukan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan menguatkan kami. Hamba yang telah siap untuk menyampaikan firman Tuhan pakai, dan setiap kami yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga berkati kehidupan kami. Jadilah kami pendengar yang berkenan untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, satu ayat yang menguatkan hidup pada pagi hari ini terambil di Yesaya 49 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Saudara, satu ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita mengawali hari ini, kami beri judul kecil, Tuhan segera memulihkan. Saudara mungkin ingat dengan ungkapan pepatah yang menyatakan kasih seorang ibu itu sepanjang masa. Dan ini menjadi analogi yang dipakai Yesaya, mengungkapkan kasih seorang ibu. Seorang ibu tidak mungkin melupakan anaknya. Ibu akan memelihara, mengasuh, mengasihi, dan seorang ibu tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Dan seorang ibu akan selalu memberikan yang terbaik kepada anak. Saudara tahu bahwa Tuhan melebihi dari itu. Ia mengasihi kita melebihi kasih seorang ibu kepada anak. Tuhan menjaga kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam sedetik apapun penderitaan yang kita alami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan menepati janjinya akan memulihkan Sion. Sion yang hancur. Sion yang sepi. Sion yang tinggal puing-puing akan dibangun kembali. Dan itu akan dibenahi, diperluas agar umatnya penuh sukacita dan mendiami kota Sion. Saudara, sesegera saatnya akan tiba dan waktunya akan tepat, akan nyata apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan umat. Ketika yang hancur dipulihkan karena kasih, tidak ada yang tidak bisa dilakukan
kalau hidup dengan kasih. Allah sendiri melakukan itu bagi Sion yang pada waktu itu ada saatnya hancur, tapi ada pada saatnya juga akan dibangun kembali. Kehidupan kita seiring dengan tahun yang baru, semuanya sudah memikirkan hal-hal dengan harapan-harapan yang baru, dengan semua impian-impian yang mau, itulah yang akan dijalani sepanjang tahun ini. Tapi banyak juga prediksi-prediksi yang negatif maupun positif. Ramalan-ramalan dan apapun istilahnya yang memberi sebuah pertanda buruk dan tidak sepanjang tahun ini. Tapi saudara harus ingat, kita hidup di bawah kendali Tuhan. Prediksi boleh kita dengar, tapi yang kita jalani adalah apa yang dikatakan Tuhan. Ketika ada kehancuran, ketika ada sesuatu kesulitan, Allah datang memulihkan dan membangun kembali. Dan kita percaya akan hal itu. Saudara, apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan lebih tahu dari orang lain yang mungkin sedekat apapun hubungan kita. Tuhan pelihara kita. Ketika benar, Tuhan memulihkan bangsanya. Tuhan memulihkan umatnya. Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Ketika saudara menyadari, saat sulit, Tuhan datang memberi kita yang tidak mustahil menjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mustahil bagi kita. Tapi Tuhan akan berikan sesuatu yang memberikan kita berkemenangan karena Kristus mengasihi kita. Saudara, marilah kita jalani hari ini dengan sungguh hanya Tuhanlah kekuatan kita yang sesungguhnya. Bahwa setiap perkara kehidupan kita, dalam pencobaan-pencobaan kita, tidak akan melebihi kemampuan kita, kekuatan kita sekalipun. Karena Tuhan yang akan menguatkan kita, dan Tuhanlah sumber segalanya yang memenuhi kehidupan saudara dan saya. Tetap berharap, berpengharapanlah seperti Sauh yang akan memberikan arah yang jelas dan aman sampai ke tujuan. Hanya Tuhanlah yang akan memenuhi dan memampukannya. Kiranya hari ini menjadi sukacita bagi saudara dan saya. Setiap saat, setiap keberadaan, yakinkanlah Tuhan ada, Tuhan beserta kita, Tuhan memelihara kita. Ada masalah, jangan pernah lari dari masalah. Tapi ketika engkau bermasalah, ketika saudara menghadapi satu pergumulan berat, Tuhan hadir dan Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan menguatkan kita. Kita akan bertahan di setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan akan membereskan segala sesuatu yang tidak beres, asal datang dan berserah kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari kita sambut hari ini. Ketika ada kehancuran, ketika ada sesuatu yang tidak beres, Allah adalah Allah yang menepati janjinya, akan membereskan, akan memulihkan, dan memberikan kehidupan yang baru. Dan itulah janji Tuhan, mengasihi kita dalam setiap hal kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memulihkan setiap keadaan, Tuhan yang memulihkan setiap persoalan, Tuhan memulihkan setiap penderitaan. Tuhan hadir dalam kehidupan kami, mengasihi kami, dan kasih-Mu tinggal di dalam kami, dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan sapaan teduh ini, kiranya meneduhkan hati mereka, merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Mereka diyakinkan, berharap dengan Tuhan adalah kekuatan yang sungguh, dan biarlah mereka diberkati setiap saat dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap hal yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa buat BPMK Klasik Jakarta Kalimantan. Peliharakan mereka dengan hikmat Tuhan, beri kesehatan, kemampuan, sehingga mampu melayankan pelayanan dalam tahun ini dengan sukacita dan penuh keyakinan Tuhan memampukan mereka untuk melayani lebih sungguh. Dan kami juga berdoa buat GBKP Banjarmasin. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan,
setiap hamba Tuhan, dan boleh persekutuan ini menghidupi terang kasih Allah yang bercahaya di sekeliling mereka, dan mereka menjadi berkat, sehingga mereka boleh dikuatkan Tuhan setiap saat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa setiap jemaat Tuhan yang saat ini sakit, ada pengharapan mereka sembuh, kekuatan Tuhan boleh mengalir dari setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, boleh menjadi berkat yang memulihkan. Tuhan, inilah doa kami. Kami sungguh percaya dalam setiap kehidupan kami Tuhan hadir. Tuhan kekuatan kami. Tuhan memampukan kami untuk menerima segala yang baik. Dan hanya perkenanan Tuhan kami boleh menjadi berkat di tengah kehidupan kami di dunia ini. Inilah doa siapa kami. Berkati kami di dalam Kristus Yesus yang telah mengajari kita berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.